Keluarga, istri saya selalu menunggu saya. Bahkan bila saya baru pulang pukul 2 atau 3 pagi, Katie bakal menyambut saya. "Kamu tidur saja," begitu biasanya saya katakan kepada dia di telepon selagi dalam perjalanan pulang. "Tidak," dia selalu menjawab, "aku tunggu kamu pulang." Selama 47 tahun dia terus seperti itu. Saya dapat menjalani pekerjaan di dunia sepak bola karena tahu kehidupan rumah tangga saya ada yang mengurus. Katie orang yang luar biasa. David Gill hebat karena bisa membujuk dia menjadi orang yang membuka kain penutup patung saya ketika diresmikan di Old Trafford. Mustahil saya sendiri membujuk dia tampil di depan umum seperti itu. Katie tidak pernah berubah. Dia seorang ibu, nenek, dan ibu rumah tangga. Itu kehidupan dia. Dia tak banyak berteman. Bukannya tidak suka, tetapi dia lebih suka berada dekat keluarga dan beberapa sahabat dekat. Dia nyaris tidak pernah pergi ke pertandingan sepak bola. Waktu saya menikah dengan dia, kami dulu suka berdansa pada akhir minggu, bersama teman-teman dari Glasgow. Dia selalu nyaman di tengah-tengah orang Glasgow. Tetapi, sesudah saya pindah ke United, dia tidak lagi aktif secara sosial. Dia tidak menunjukkan keinginannya untuk bergaul, dan saya lebih sering pergi ke berbagai acara sendirian. Rumah dengan pagar ada gunanya ketika para politikus partai konservatif datang berkampanye. Kadang kalau politikus konservatif setempat meminta izin masuk lewat interkom, Katie berkata, "Maaf, Mrs. Ferguson sedang keluar, saya pembersih rumah." Dalam segala hal, dia setia kepada akarnya. Ketika saya berhenti menjadi pemain sepak bola pada umur 32 tahun dan mengelola pub di Glasgow sambil memanajeri St Mirren, hari kerja saya berawal di Love Street, Stadion St Mirren ketika itu, sampai pukul 11, lalu ke pub, sampai pukul 2:30 siang. Kadang saya pulang, kadang langsung ke Love Street untuk latihan. Lalu kembali ke pub, lalu pulang. Jadi, anak-anak saya jarang bertemu saya ketika mereka masih kecil. Katie lah yang membesarkan mereka. Ketika tumbuh dewasa, mereka semakin dekat dengan saya, tetapi mereka selalu lebih mencintai dan menghormati ibu mereka. Pindah ke Aberdeen adalah berkah karena saya tidak lagi harus mengurus pub, sehingga punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Saya selalu ada, kecuali kalau sedang ada pertandingan. Darren jadi anak gawang dan Mark biasa nonton pertandingan bersama teman-temannya. Katie mengurus Jason, yang belum tertarik dengan sepak bola ketika itu. Pada sekitar umur 13 atau 14 tahun, Jason akhirnya jadi pemain sepak bola, dan sempat bergabung dalam Scotland Boys Club dalam pertandingan melawan Wales. Dia bukan pemain buruk, dia terlambat berkembang, dan tertarik pada buku. Dia sangat pintar. Waktu kami pindah ke Old Trafford, dia tetap di Aberdeen untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu dia bergabung dengan kami di Manchester, di mana dia bermain untuk tim B kami beberapa kali. Darren ialah seorang pemain alami, dengan kaki kiri yang berkualitas. Mark juga pemain bagus yang beberapa kali tampil di tim cadangan Aberdeen. Mark kuliah di Politeknik di Sheffield dan mendapat gelar di bidang ekonomi tanah. Mark sukses di London. Semua anak saya jadi orang. Mereka semua gigih, sebagaimana Katie yang cerdas dan gigih. Orang dulu suka berkata bahwa saya mirip dengan ayah saya. Tetapi, orang-orang yang benar-benar mengenal saya berkata bahwa saya lebih mirip ibu saya, seorang perempuan yang sangat gigih. Ayah saya juga begitu, tetapi lebih pendiam. Ibu saya, sebagaimana semua ibu yang baik, adalah bos. Dialah yang menjalankan keluarga. Katie juga membuat semua keputusan keluarga di rumah kami, dan itu sudah sesuai dengan kami berdua. Waktu Darren berumur 14, Brian Clough menelepon dan berkata dia ingin mengajak Darren bergabung ke Nottingham Forest. Brian penuh kontradiksi.
Dia tidak pernah menjawab telepon saya. Yang menjawab selalu asistennya, Ron Fenton. Ketika masih di Aberdeen, saya pergi ke selatan untuk menonton Forest versus Celtic di lapangan yang beku dan keras. Saya kenal baik Ron Fenton. Selagi memasuki ruang direksi, Ron berkata, "Alex, sudah bertemu bos?" "Belum pernah, dan saya ingin berkenalan dengannya." Ron memperkenalkan saya, dan Brian berkata, "Menurut Anda bagaimana pertandingannya?" "Menurut saya, Celtic layak menang." Lalu saya memberitahu dia, Forest bakal mengalahkan Celtic di Celtic Park. "Baiklah, anak muda, saya sudah dengar," kata Brian. Dan dia berjalan keluar. Archie Knox tertawa. "Darren ikut kami ke United. Masalahnya adalah bagaimana mempertahankan dia di tim utama. Katie tak pernah memaafkan saya karena menjual dia. Dia dipasang sejak awal dalam 15 pertandingan pada musim ketika kami menjuarai Liga Inggris untuk pertama kali. Tetapi, dalam satu pertandingan tim Skotlandia U21 dia mengalami robek urat lutut parah yang membuatnya tak bisa bermain selama 3 bulan. Dia tidak bisa main sampai Februari, dan ketika itu Brian Robson kembali fit. Neil Webb, Mick Phelan, dan Paul Ince juga tersedia. Lalu Roy Keane datang dengan harga 3,75 juta pound. Habislah kesempatan Darren menjadi pemain tim utama. Darren menemui saya untuk mengatakan bahwa dia sudah merasa tidak dapat tempat dan perlu pindah. Dia juga peka terhadap kerumitan saya. Jadi, kami jual dia ke Wolves, satu klub yang dilanda prahara, dengan harapan tinggi dan banyak penggemar. Saya sering menonton dia bermain di sana. Bisa dibilang dia pemain terbaik di sana, tetapi Wolves sering sekali gonta-ganti manajer sesudah Graham Turner dipecat. Graham Taylor, Mark McGee, lalu Colin Lee. Waktu McGee menjadi manajer Wolves, dia mulai jarang dimainkan. Lalu, Darren pindah ke Sparta Rotterdam dan sekali lagi dia bermain gemilang. Perubahan pelatih terjadi ketika dia sedang liburan dan pelatih baru tidak menginginkan dia. Lalu dia kembali ke Inggris, ke Wrexham, dan mapan di sana. Ketika karir Darren mencapai senja, Barry Free dari Peterborough menelepon dan bertanya kabar Darren. Akhirnya, Darren menjadi manajer di Peterborough dan membawa Peterborough promosi ke Championship, di mana Peterborough kemudian membuat gebrakan. Saat itu terjadi ketegangan dengan pemilik klub, lalu dia mengundurkan diri dan pindah ke Preston. Di Preston dia kurang berhasil, lalu dia kembali ke Peterborough dan menunjukkan kualitasnya lagi. Pendekatan Darren adalah bermain sepak bola menusuk dengan pemain-pemain yang mengoper bola dan bergerak. Itu sukar kalau kita berada di dasar klasemen, karena tim-tim di sana cenderung nekat. Saya terenyuh melihat Darren menghadapi perjuangan seperti yang pernah saya alami di tahun-tahun pertama, bermasalah dengan anggaran, pemilik klub, dan pemain. Saya selalu mengingatkan dia akan semboyan kami, lebih manis sesudah kesukaran. Saran saya kepada para pelatih muda adalah bersiaplah. Mulai lebih awal. Jangan menunggu umur 40 untuk mulai menjadi pelatih. Saya juga menentang percepatan pemberian lisensi pelatih. Itu tidak pantas. Di Belanda dan Italia boleh jadi diperlukan 4 atau 5 tahun bagi seseorang untuk bisa menerima lisensi pelatih. Alasan mengapa mereka butuh masa persiapan yang intens dan panjang adalah untuk melindungi mereka dari apa yang akan mereka hadapi dalam pekerjaan sebagai manajer. Darren sendiri menghabiskan 8.000 pound untuk mendapat lisensi di Warwick Business School. Dengan memberi percepatan kepada nama-nama besar, FA bersikap tak adil kepada orang-orang yang bersusah payah meraih kualifikasi lewat jalan biasa. Saya tidak menyalahkan diri karena sering tidak hadir atau sibuk dengan pekerjaan selama masa kecil saya. Alasannya adalah kami semua sangat akrab, dan anak-anak sangat dekat satu sama lain. Mereka selalu berhubungan dengan kami.
Saya saja tidak selalu bisa dekat dengan Mark, yang bisnisnya harus selalu diawasi. Dunianya penuh dengan detail, di mana dalam hitungan detik peluang membeli atau menjual bisa lepas di pasar. Semua putra saya dibesarkan oleh Katie, yang selalu hadir untuk mereka, dan untuk saya, pada jam berapapun saya pulang. Rooney. Waktu itu Agustus tahun 2004 dan kami baru saja bertanding melawan Everton. Bill Kenwright, ketua Everton, sedang menangis. Duduk di kantor saya sambil menangis. Ada David Moyes, David Gill, Bill, dan saya di sana. Selagi kami memperhatikan sang ketua Everton yang sedang menangis, dia meminta izin untuk menelepon. Di tengah isaknya, Bill berkata, "Saya perlu menelpon ibu saya. Mereka mencuri anak kita, mereka mencuri anak kita," kata Bill di telepon. Lalu dia berikan telepon ke saya. "Jangan kira kamu akan mendapatkan dia dengan gratis. Anak itu layak dihargai 50 juta pound," kata suara perempuan di telepon. "Luar biasa. Ini main-main ya," saya tertawa. "Ini betulan." Tetapi itu memang betulan. Sebut saja Everton di depan Bill dan dia pasti bereaksi. Dia sangat ramah dan sangat emosional. David Moyes memelototi saya. Selama 1 menit saya menganggap yang terjadi itu sandiwara. Bagaimanapun, Bill memiliki latar belakang teater. Saya terpikir bahwa saya harus memeriksa catatan medis Wayne. Adakah masalah fisik yang tidak kami sadari? Apa ini siasat untuk menaikkan harga? Ya Tuhan, ini lucu sekali. Apa anak itu kakinya cuma 1? Apa saya sedang dibujuk masuk jebakan? Perundingan untuk membeli pemain muda berbakat dan paling menjanjikan di Inggris itu berlarut-larut. Bill tahu nilai anak itu. David Moyes lah yang lebih gigih dalam berunding. Saya juga bakal begitu kalau ada di posisi dia. David realistis. Dia tahu klubnya akan menerima harga tinggi, dan Everton memang tidak bergelimang uang. Harga resminya adalah sedikit di atas 25 juta pound dengan tambahan. Everton perlu suntikan dana. Ketika air mata sudah kering dan pembicaraan tuntas, Wayne menandatangani kontrak dengan kami, 7 jam sebelum tenggat transfer tanggal 31 Agustus tahun 2004. Ketika pertama bergabung dengan kami, dia sudah tidak bermain selama sekitar 40 hari dan baru berlatih beberapa sesi. Kami pikir pertandingan Liga Champions di kandang melawan Fenerbahce bakal menjadi acara perkenalan yang pantas, 28 hari sesudah dia menjadi pemain Manchester United. Hasilnya spektakuler, hat-trick Rooney dalam kemenangan 6-2. Sesudah perkenalan dramatis itu tingkat kebugarannya menurun sedikit dan kami berusaha memulihkan dia agar seimbang dengan pemain-pemain lain. Bisa dimengerti kalau penampilannya seperti ketika melawan Fenerbahce tak terulang lagi selama beberapa minggu. Semua itu tidak mematikan antusiasme saya terhadap dia. Wayne memiliki bakat alami yang hebat dan perlu diberi waktu untuk mendewasakan diri. Dia pesepak bola serius dan berkomitmen serta sangat berhasrat dalam pertandingan. Pada waktu itu, dalam perkembangannya, Wayne perlu berlatih sepanjang waktu, dan dia bersedia melakukannya. Dia bukan tipe yang sering ingin libur. Dia perlu berlatih giat agar permainannya selalu tajam. Kalau dia cedera sehingga tidak bisa main beberapa minggu, tingkat kebugarannya cepat turun. Tubuhnya besar, solid, dan kakinya lebar, yang bisa jadi menyebabkan cedera tulang jari kakinya pada masa itu. Saya langsung tahu bahwa dia adalah pemain hebat sebagaimana diisyaratkan intuisi kami. Dia pemberani dan kedua kakinya cukup seimbang, walaupun dia menggunakan kaki kiri lebih jarang. Kami mendatangkan pemain berumur 24 tahun dengan anggapan bahwa mereka bakal memuncak pada umur 26, dan bergabungnya Wayne bersama kami dari umur lebih muda mendukung keyakinan saya bahwa masa jaya dia akan terjadi pada umur itu. Dengan fisik seperti itu,
Mungkin sukar membayangkan dia bermain sampai umur pertengahan 30-an seperti Scholes atau Giggs, tetapi saya punya harapan ketika dia menandatangani kontrak baru di Manchester United pada Oktober tahun 2010, bahwa dia bisa berubah menjadi gelandang. Semua informasi kami mengenai Wayne Rooney sewaktu masih anak sekolah di Everton dapat diringkas menjadi satu kalimat. Dia seorang dewasa yang bermain di sepak bola anak-anak. Laporan-laporan di akademi kami mengenai dia selalu bagus dan klub kami mencoba mendapatkan dia ketika dia berumur 14 tahun, ketika ada celah aturan pada minggu terakhir Mei, yang memperkenankan kami mengambil pemain muda dari akademi lain. Tetapi, Wayne mau tetap di Everton. Kami mencoba lagi ketika dia berumur 16, sebelum dia menandatangani surat-surat akademi, dan lagi-lagi dia tak tertarik. Everton ada dalam darahnya. Geoff Watson dan Jim Ryan adalah dua orang dari akademi kami yang telah memantau kemajuan Rooney dan terkesan dengan dia dalam pertandingan antar klub. Rooney bermain di final FA Youth Cup melawan Aston Villa pada umur 16. Ketika Walter Smith menjadi asisten saya, dia memberitahu saya, ambil Rooney. Walter tegas, dia menjabarkan Rooney sebagai pemain terbaik yang pernah dia lihat. Itu membenarkan segala pengetahuan kami tentang dia. Lalu, Wayne menjalani debut di Everton, dan membuat gol ajaib ke gawang Arsenal. Di Everton dia juga menjadi pemain termuda yang pernah membela tim nasional Inggris. Dia bermain dalam pertandingan melawan Australia, lalu dipilih oleh Sven-Goran Eriksson untuk pertandingan penting kualifikasi Piala Eropa melawan Turki. Dia mencetak gol internasional pertamanya pada umur 17 tahun 317 hari. Jadi, dia sudah bereputasi nasional ketika bergabung dengan kami. Pertemuan pertama saya dengan dia bertentangan dengan perkiraan saya bahwa kepribadiannya asertif. Awalnya dia pemalu, tetapi saya pikir dia kaget karena besarnya harga transfer yang mengundang perhatian. Tidak lama kemudian dia tidak lagi malu-malu. Di tempat latihan dia menguji kesabaran semua orang. Semuanya, wasit, dan juga pemain lain. Orang-orang yang bertugas jadi wasit dalam latihan, Tony Strudwick, atau Mick, atau Rene, semua melapor ke saya, Anda satu-satunya yang punya wewenang, Anda yang harus jadi wasit. Jawaban saya, mustahil saya jadi wasit. Saya ingat Jim meniup peluit pelan-pelan untuk menunjukkan pelanggaran ketika Roy Keane sedang kesal dan memarahi semua orang. Mulai dari tim dia, tim kami, wasit, makhluk hidup apapun yang dapat dia temukan. Jim menoleh ke saya dan berkata, saya harap tim Roy menang. Itu konyol, kata saya sambil menahan ketawa. Ya, tetapi kalau dia tidak menang, nanti saya yang jadi sasaran di ruang ganti, kata Jim. Kami sampai pernah membahas kemungkinan menyewa wasit dari luar. Saya akui, saya beberapa kali memarahi Wayne. Dan, dia bakal mengamuk di ruang ganti kalau saya memilih dia untuk dikritik. Matanya menyala-nyala, seolah mau memukul jatuh saya. Tetapi, hari berikutnya dia akan minta maaf. Ketika amarahnya reda, dia tahu saya benar karena saya suka bercanda ke dia dengan mengatakan bahwa saya selalu benar. Dia akan bertanya, apa saya dimainkan minggu depan bos? Tidak tahu. Jawab saya. Menurut pendapat saya, dia bukan yang paling cepat belajar, tetapi dia punya naluri alami dalam sepak bola, kesadaran intuitif atas cara kerja sepak bola. Bakat mentah yang luar biasa. Ditambah keberanian dan energi alami, yang menjadi berkah untuk pesepak bola. Kemampuan lari sepanjang hari tidak bisa diremehkan. Dalam latihan, dia tidak menyerap gagasan atau metode baru dengan cepat. Nalurinya adalah kembali ke kebiasaan, percaya pada apa yang dia sudah tahu. Dia nyaman dengan dirinya sendiri. Pada tahun-tahun pertama itu saya tidak pernah memberikan peringatan keras kepada dia.
Dia membuat beberapa pelanggaran tidak berguna dalam pertandingan dan kadang ribut di lapangan. Tetapi, di luar lapangan dia tidak membuat saya khawatir. Masalah saya adalah, karena saya sendiri dulu penyerang tengah, saya jadi selalu lebih keras kepada para striker dibanding pemain lain. Mereka tidak pernah saya anggap sehebat saya. Maaf saja, tetapi memang tidak ada yang sehebat saya waktu saya masih bermain. Manajer boleh angkuh seperti itu dan kadang menerapkannya kepada pemain. Sama saja, para pemain mengira bahwa mereka lebih hebat sebagai manajer daripada manajer yang sebenarnya, sampai mereka mencobanya sendiri. Jika saya melihat penyerang tidak melakukan hal-hal yang saya percayai saya pernah lakukan, saya marah. Mereka adalah harapan saya. Saya melihat mereka dan berpikir, kalian adalah saya. Saya melihat diri saya sendiri di dalam diri orang lain. Saya dapat melihat diri saya di Roy Keane, di Brian Robson, sebagian kecil diri saya di Paul Scholes dan Nicky Butt dan dua bersaudara Neville, Gary, dan Phil. Sebuah tim mencerminkan karakter manajernya. Jangan pernah menyerah, itu keyakinan yang baik, filosofi yang baik. Saya tidak pernah menyerah. Saya selalu berpikir dapat menyelamatkan sesuatu dari keadaan apapun. Selalu ada saja yang terjadi di Man United. Selalu ada drama. Semuanya itu tampak seperti rutinitas bagi saya. Ketika kehidupan pribadi Wayne Rooney diungkap di tabloid News of the World, dan rasa krisis muncul di dunianya pada musim panas 2010, di kantor saya tidak terjadi rapat persiapan perang, tidak ada ketegangan. Saya tidak menelepon dia pada pagi sesudah berita itu tersiar. Saya tahu dia mungkin mengharapkan saya menelepon. Disitulah kendali saya kuat. Dia menunggu telepon dari saya, ibarat lengan merangkul bahunya. Bagi saya, bukan itu cara menghadapinya. Ketika tuduhan-tuduhan macam itu muncul pertama kali, dia masih berumur 17, dan dia dimaklumi karena masih muda, tetapi kemudian dia sudah 7 tahun bersama kami. Colin, istrinya, berkepala dingin. Dia selalu saya anggap kekuatan pemantap. Jelas saya merasa berada dalam tekanan ketika tahu bahwa dia bermain di Piala Dunia Afrika Selatan. Saya tahu ada sesuatu yang mengganggu dia pada Piala Dunia 2010. Saya dapat melihatnya. Walaupun dia sudah menjadi PFA Player of the Year dan Football Writers Association Footballer of the Year musim itu, dia mengalami suasana hati yang aneh di Afrika Selatan. Asyik juga rasanya dicela penggemar sendiri, katanya di depan kamera TV sesudah Inggris bermain seri tanpa gol dengan Aljazair di Cape Town. Inggris tersingkir di babak kedua dan tidak ada gol yang dibuat Wayne dalam 4 pertandingan. Saya perlu mendapat perhatiannya. Namun, cara terbaik untuk mendapat perhatiannya adalah dengan tidak berkata apa-apa kepadanya, agar dia terpaksa berpikir. Ketika saya tidak memainkannya dalam pertandingan melawan Everton bulan September, untuk melindunginya dari hinaan penonton, dia lega karena dia tahu saya sedang melakukan hal yang benar. Tugas kita adalah membuat perubahan bagi tiap orang agar mereka memberikan prestasi yang terbaik. Kita semua bisa memberi alasan moral, tetapi semua orang akan melakukan kesalahan. Saya tak pernah mencari alasan moral dengan Rooney. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2010 Wayne memberitahu kami bahwa dia tak mau menandatangani kontrak baru di United. Itu mengejutkan, karena rencananya adalah kami akan bertemu sesudah Piala Dunia untuk membahas kontrak baru. Selagi drama memanas, David Gill menelepon saya untuk mengatakan bahwa agen Wayne, Paul Stratford, sudah menemui dia untuk menyampaikan bahwa Wayne ingin pergi. Kalimat yang dia gunakan adalah dia pikir klub kami kurang ambisius. Kami sudah meraih Piala Liga dan gelar juara Liga Inggris pada musim sebelumnya, dan mencapai final Liga Champions. Kata David, Wayne bakal datang menemui saya. Pada temuan itu, bulan Oktober, Wayne malu-malu.
Saya merasa dia sudah diarahkan untuk mengatakan sesuatu. Dasar keluhannya adalah bahwa kami kurang ambisius. Tanggapan saya bertanya kepada Wayne, kapan kita mencoba menjadi juara liga dalam 20 tahun terakhir? Berapa final Eropa yang sudah kita jalani dalam 3 atau tidak 4 tahun terakhir? Saya beritahu dia, tidak masuk akal kalau Manchester United dibilang tak ambisius. Wayne menjawab bahwa kami seharusnya mengejar Mesut Ozil, yang telah bergabung dengan Real Madrid dari Werder Bremen. Jawaban saya, memilih pemain untuk diincar bukan urusan dia. Saya katakan ke dia, tugasnya adalah bermain dan berprestasi. Tugas saya adalah memilih tim yang tepat. Dan sejauh ini saya sudah bekerja dengan benar. Ada pertandingan tingkat Eropa pada hari berikutnya. 2 jam sebelum kami bertanding melawan Bursaspor, pada tanggal 20 Oktober Wayne mengeluarkan pernyataan berikut, saya bertemu David Gill minggu lalu dan dia tidak memberi saya kepastian yang saya cari mengenai tim masa depan. Lalu saya katakan ke dia, saya tidak akan menandatangani kontrak baru. Kemarin saya ingin tahu apa kata Sir Alex, dan saya kaget dengan sebagian yang dikatakannya. Memang benar, sebagaimana dia katakan, bahwa agen saya dan saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan klub membahas kontrak baru. Selama pertemuan-pertemuan di bulan Agustus itu, saya meminta jaminan bahwa klub akan mampu menarik pemain-pemain top dunia. Saya selalu menghormati MUFC. Mana bisa saya tidak menghormatinya, mengingat sejarahnya yang fantastis, terutama 6 tahun terakhir ketika saya beruntung bisa berperan di dalamnya. Bagi saya yang penting adalah menjadi juara, sebagaimana selalu dilakukan klub di bawah Sir Alex. Karena itu, saya pikir pertanyaan yang saya ajukan ada dasarnya. Meski akhir-akhir ini ada kesulitan, saya tahu saya akan selalu berhutang budi kepada Sir Alex Ferguson. Dia manajer hebat dan guru yang telah membantu dan menyokong saya sejak dia merekrut saya dari Everton ketika saya baru berusia 18 tahun. Demi Manchester United, saya harap dia dapat menjadi manajer selamanya karena dia tidak ada duanya dan jenius. Saya tidak tahu apa arti pernyataannya tetapi saya duga dia mencoba memperbaiki hubungannya dengan saya dan penggemar. Harapan saya, dia berubah pikiran dan ingin tetap bersama kami. Konferensi pers sesudah pertandingan, yang dihadiri semua media, memberi saya kesempatan mengatakan apa yang mau saya katakan, yaitu bahwa Wayne telah bersikap tidak pada tempatnya. Saya memberitahu pers, saya sudah katakan, 3 kali juara Liga Premier berturut-turut itu fantastis dan kami mengejar yang keempat untuk memecahkan rekor. Itu belum tercapai dan kami tidak senang, dan kami mau melakukan sesuatu. Kami akan baik-baik saja, saya sangat yakin. Kami punya struktur yang sudah bagus di klub, kami punya staf yang tepat, manajer yang tepat, eksekutif puncak yang tepat, dia orang hebat. Tidak ada yang salah dengan Manchester United, tidak ada yang salah. Jadi, kami akan melanjutkan. Dan saya katakan di televisi, saya sudah bertemu Rooney dan dia mengulang apa yang dikatakan agennya. Dia ingin pergi. Saya menjelaskan kepada dia, ingat saja satu hal, hormati klub ini. Saya tidak mau kamu bersikap aneh-aneh, hormati klubmu. Kami sekarang melihat sesuatu yang mengecewakan di media karena kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk Wayne Rooney. Sejak dia datang ke sini, kami selalu ada untuk dia. Kapanpun dia ada masalah, kami beri nasihat. Tetapi, itu kami lakukan untuk semua pemain, bukan hanya Wayne Rooney. Itulah Manchester United. Ini klub yang mendasarkan seluruh sejarah dan tradisinya pada kesetiaan dan kepercayaan antara manajer, pemain, dan klub. Itu sudah ada sejak zaman Sir Matt Busby, dasar segalanya. Wayne telah menikmati dukungan itu, sebagaimana Ryan Giggs, Paul Scholes, dan semua pemain lain.
Itulah yang kami lakukan. Dalam konferensi telepon dengan keluarga Glazer, ambisi masa depan klub dibahas dan Wayne kiranya dijadikan salah seorang pemain dengan gaji tertinggi senegara. Hari berikutnya dia datang untuk meminta maaf. Saya bicara ke dia, kamu sebaiknya minta maaf kepada para penggemar. Ada berbagai reaksi dari para pemain. Sebagian tidak suka dengan ulahnya, lainnya tidak ambil pusing. Kejadian itu sebenarnya memprihatinkan karena membuat Wayne terlihat sebagai pemain materialistis yang berhenti mengeluh begitu gajinya dinaikkan. Cara penyajiannya memang seperti itu, tetapi saya pikir Wayne tak bermaksud menjadikannya sebagai masalah keuangan. Semuanya mereda dengan cepat, meskipun di antara penggemar masih ada sisa ketidakpercayaan. Wayne baik-baik saja selama dia tetap mencetak gol, tetapi pada masa-masa paceklik barangkali akan ada yang mengungkit-ungkit masalah lama. Pemain kadang tidak sadar akan dalamnya perasaan penggemar terhadap klub kesayangannya. Dalam kasus-kasus yang ekstrim, perasaan itu membuat supporter merasa memiliki klub. Beberapa di antara mereka sudah mendukung klub selama 50 tahun. Mereka sudah seumur hidup mendukung Manchester United. Jadi, ketika seorang pemain dianggap telah menunjukkan kesetiaan terhadap klub, merekalah yang paling marah. Sedikit sekali pemain yang ingin pergi dari Manchester United. Kami punya satu generasi pemain yang telah memberikan seluruh kariernya untuk klub kami, Giggs, Scholes, dan seangkatannya, jadi para supporter kami merasa aneh ketika melihat seorang pemain ingin pindah atau mengkritik kebijakan transfer. Pada musim 2011, saya memang harus menindak Wayne, Johnny Evans, dan Darren Gibson, sesudah mereka keluar semalaman. Mereka pergi ke hotel di Southport untuk merayakan kemenangan 5-0 atas Wigan pada Boxing Day. Mereka datang pada latihan esoknya dalam keadaan kecapean. Saya pergi ke gimnasium tempat mereka berlatih dan mengatakan bahwa mereka akan mendapat hukuman potong gaji seminggu dan tidak akan dipilih untuk pertandingan melawan Blackburn hari Sabtu. Wayne perlu berhati-hati. Dia punya kelebihan tetapi kelebihan itu tidak akan muncul kalau dia tidak fit. Lihatlah bagaimana cara Ronaldo atau Giggs memelihara diri mereka sendiri. Wayne perlu meniru mereka. Keputusan tim nasional Inggris memberinya libur seminggu sebelum Euro tahun 2012 tidak bijak karena itu bisa menumpulkan dia. Dia butuh 4-5 pertandingan untuk menjadi tajam kembali kalau dia habis tidak dimainkan beberapa minggu di United. Pertandingan di Ukraina terjadi sebulan lebih sesudah pertandingan terakhirnya dengan kami. Saya tidak akan membuat dia bersantai-santai. Saya akan memarahi dia kalau kondisinya turun. Gampang saja dia tidak akan dimainkan. Itu cara saya menghadapi masalah kebugaran, siapapun pemainnya, dan saya tidak melihat alasan untuk mengubah cara itu dalam tahun-tahun terakhir karir saya. Wayne punya bakat menghasilkan momen-momen besar dalam pertandingan. Pada tahun terakhir saya, ketika dia beberapa kali tidak dimainkan, dan ketika beberapa kali dia digantikan, saya merasa dia kerepotan mengimbangi pemain lain dan sudah kehilangan sebagian tusukannya. Tetapi, dia masih mampu membuat sumbangan luar biasa. Operan ke Van Persie dalam kemenangan atas Aston Villa yang memberi gelar juara liga ke kami itu dahsyat, begitu juga tendangan saltonya ketika melawan Man City. Penampilan-penampilan dahsyat itu menjamin ketenarannya. Tetapi, lama-lama saya merasa dia makin sulit bermain selama 90 menit penuh, dan mulai gampang kelelahan. Saya tarik dia keluar dalam pertandingan melawan Aston Villa itu karena Villa menurunkan tim muda yang sangat cepat, berlari terus, dan pemain pengganti mereka selalu menang adu lari dengan Wayne. Dia datang ke kantor saya sehari sesudah kami menjadi juara liga dan meminta pergi. Dia tidak senang tidak dimainkan di beberapa pertandingan dan diganti di beberapa pertandingan lain. Agennya, Paul Stratford, menelepon David Gill menyatakan hal yang sama. Tiap pemain berbeda.
Beberapa suka tetap berada di satu klub sampai akhir kariernya, yang lain butuh tantangan baru, seperti Van Persie ketika dia pindah dari Arsenal untuk bergabung dengan kami. Dorongan untuk bertarung dan berjaya tak bakal padam pada diri Wayne. Saya tinggalkan dia untuk membahas masa depannya bersama David Moyes, sambil berharap dapat menonton banyak penampilan hebatnya di Old Trafford. Musim terakhir, kami sudah biasa dengan orang berbakat besar, tetapi kami butuh waktu untuk mengerti seberapa hebat Robin van Persie. Kualitas pergerakannya tidak langsung kentara, bahkan bagi para pemain terpintar kami. Paul Scholes dan Michael Carrick, dua pengoper terbaik yang pernah saya miliki, awalnya kesulitan mengimbangi kecepatan gerak van Persie. Robin adalah cahaya pencerah musim terakhir saya sebagai manajer Manchester United, di mana kami menjadi tim pertama yang 25 kali menang dalam 30 pertandingan di liga teratas. Hadiahnya adalah gelar juara Liga Inggris ke-20. Kami merebut kembali gelar juara Liga Premier dari Manchester City dengan menyisakan 4 pertandingan. Van Persie adalah pemain besar terakhir yang saya transfer, dan gol-golnya yang spektakuler memberi kualitas ekstra mirip Cantona ke tim yang sudah sangat baik. Satu-satunya kebiasaan buruk kami pada musim tahun 2012 sampai tahun 2013 adalah mengoper terlalu banyak di tengah lapangan. Pemain-pemain memutarkan bola agar bisa merasakannya. Dengan adanya Van Persie, kami belajar mengoper bola cepat-cepat untuk memecah pertahanan lawan. Kami baru bisa memanfaatkan pergerakan hebat dan naluri membunuh Robin sesudah mengerti kemungkinan itu. Kami belajar itu tepat waktu sehingga dapat meraup keuntungan besar. Jika Wayne Rooney menerima bola di posisi gelandang serang, maka dia bisa yakin Robin van Persie bakal bergerak, berburu, memasuki lubang. Robin tepat sebagaimana yang saya harapkan. Persiapan pramusimnya bersama Arsenal adalah 21 menit bermain melawan FC Köln, di Jerman, jadi dia agak kurang bugar. Pengkondisian yang tepat sudah ada, tetapi kami perlu membuat dia siap bertanding. Saya sangat terkesan dengan dia sejak awal. Saya katakan ke Robin, jangan takut menyuruh pemain lain. Kamu tadinya pemimpin di Arsenal dan kalau kamu tidak diberi bola, minta. Dia lebih pendiam daripada yang saya kira, tetapi kekuatan kaki kirinya bisa membuat penjaga gawang takluk. Orang bertanya mengapa saya membolehkan dia melakukan tendangan pojok padahal dia penyerang tengah. Dia hanya melakukan tendangan pojok di sisi kanan gawang, sementara kalau tendangan pojoknya di kiri, dia ada di kotak penalti. Alasannya, tendangan pojok sisi kanan Van Persie sangat bagus. Howard Wilkinson berkata ke saya pada musim itu bahwa ada penelitian yang menunjukkan penurunan jumlah gol dari bola mati. Namun, kami membuat 10 gol dari tendangan pojok pada paruh pertama tahun 2011 sampai tahun 2012. Tidak ada yang melihat Robin sebagai orang luar, pemain Arsenal yang berani masuk wilayah kekuasaan mereka. Tim saya sangat terbuka dan hanya meminta si pemain baru untuk berkomitmen dan menghormati tradisi ruang ganti. Selalu saya ingat ketika Veron datang pertama kali di klub kami dan semua pemain meninggalkan sesi latihan untuk berjabat tangan dengan dia. Mereka selalu ramah seperti itu. Barangkali sambutan mereka paling hangat kepada pemain yang bisa mendatangkan kemenangan pada pertandingan penting, aset yang sangat berharga di tingkat paling tinggi. Seperti semua orang dalam persepak bolaan, saya sudah mengamati bahwa kontrak Van Persie akan habis, tetapi saya tadinya yakin Arsenal akan membuat kesepakatan baru untuk mencegah dia pergi. Namun, menjelang akhir musim tahun 2011 sampai tahun 2012 saya makin merasa bahwa dia tak akan meneruskan kariernya di London Utara. Agen Van Persie mengontak kami. Dia juga sudah bicara dengan Man City, tetapi dia menjelaskan bahwa Robin sangat-sangat tertarik untuk berdiskusi dengan kami. City akhirnya diberitahu bahwa Van Persie tak bakal bergabung dengan mereka.
jadi tampaknya tinggal kami dan Juventus yang memperebutkan dia. Katanya Juventus sudah menawari dia gaji besar agar mau pindah ke Torino. Pemikiran saya ada dua alasan pemain mau pindah. 1. Demi kejayaan, dan 2. Demi uang. Bisa saya lihat mengapa dia mungkin mau bergabung dengan Juventus, tim yang sangat baik, demi gaji besar. Tawaran kami untuk dia cukup bagus, menunjukkan seberapa besar kami menghargai dia. Undangan kami didukung antusiasme besar. Kami lalu mulai bicara ke Arsenal mengenai kemungkinan biaya transfer. David Gill menelepon eksekutif puncak Arsenal, Ivan Gazidis, beberapa kali sejak April, tetapi dia diberitahu bahwa Arsenal yakin bisa membujuk Van Persie untuk menandatangani kontrak baru. Keadaan itu berlanjut untuk sementara waktu sampai David mengusulkan saya menelepon Arsenal langsung, karena Arsenal lah yang jelas memutuskan tiap transfer. Ketika itu sudah ketahuan bahwa Van Persie pasti akan pergi. Sikap Arsenal bisa dimengerti, mengapa kami harus menjual ke Manchester United kalau kami bisa mendapat 30 juta pound dari Man City atau Juventus. Saya menjawab dengan menunjukkan bahwa si pemain tidak ingin bergabung ke tim sekota yang menjadi saingan kami. Arsenal menjawab bahwa Robin bisa berubah kalau City memberi tawaran baru yang tidak bisa dia tolak. Itu jelas bisa terjadi. Diskusi itu harus saya katakan, berlangsung dengan ramah. Tidak ada tanda-tanda permusuhan. Kami berdua adalah manajer yang telah berpengalaman menghadapi realitas. Intinya adalah bahwa Arsenal berharap menerima 30 juta pound atau lebih untuk pemain terbaiknya. Diskusi berjalan terus sampai beberapa minggu, dan saya menelepon Arsenal 2 atau 3 kali lagi. Akhirnya, kami sampai ke titik di mana Arsenal tahu Robin tak akan memperpanjang kontrak dan mereka menerima keputusan itu. Pilihan mereka adalah Juventus atau United. Arsenal mencoba menjual si pemain ke luar negeri, tetapi dia hanya ingin bergabung dengan kami. Saya duga Van Persie bertemu Arsenal dan mengatakan bahwa United adalah tujuan yang diharapkannya. Tawaran kami, yang disampaikan David Gill ke Gazidis, adalah 20 juta pound. Saya peringatkan Arsenal bahwa kami tak akan menaikkan tawaran itu sampai 25 juta pound. Arsenal tidak percaya. Dia tidak percaya Manchester United bakal menolak menaikkan tawaran sampai 25 juta pound untuk pemain seperti Van Persie. Saya jawab, saya tidak akan naikkan ke 25 juta pound. Arsenal bertanya berapa tawaran tertinggi saya. Jawaban saya, 22 juta pound. Balasan dari dia, Arsenal mau 22,5 juta pound dan tambahan 1,5 juta pound jika kami menang Liga Champions atau Liga Premier selama Van Persie di kontrak kami. Intuisi saya mengatakan bahwa Arsenal lega tidak menjual Van Persie ke Man City, yang telah mengambil Kolo Toure, Gaël Clichy, Emmanuel Adebayor, dan Samir Nasri dari timnya. Barangkali dia bukan penggemar model kepemilikan City. Dan walaupun kami bertarung terus selama bertahun-tahun, saya pikir dia menghormati cara Manchester United dijalankan. Dia mengatakan itu kepada saya pada banyak kesempatan. Saya selalu ingat kata-kata Arsenal ke saya mengenai Van Persie, kamu tidak sadar betapa bagusnya pemain yang kamu dapat. Saya lalu berpikir mengenai Cantona, Ronaldo dan Giggs. Tetapi, Arsenal benar. Pergerakan dan pengaturan waktu Robin luar biasa. Dia juga punya fisik yang tangguh. Van Persie mendapat gaji yang lebih rendah namun terhitung masih cukup besar untuk datang ke tempat di mana dia percaya dia bisa paling berhasil. Pada acara perkenalan dia mengatakan bahwa hati kecilnya menjerit untuk United. Dia beritahu saya kemudian bahwa di Belanda tiap anak bermimpi bermain untuk Man United. Dia tahu saya pernah memantau dia ketika dia berumur 16 tahun. Arsenal mendahului kami mendapatkan dia ketika dia sedang tumbuh menjadi bintang di Feyenoord,
tetapi dia menegaskan bahwa impian anak-anak Belanda adalah mengenakan seragam United. Dia terkesan dengan para pemain muda di tim kami. Kami punya Giggs dan Scholes, tetapi kami juga punya Chicharito dan Da Silva bersaudara, Evans, Jones, Smalling, dan Welbeck. Carrick pada umur 31, sedang menjalani musim terbaiknya bersama kami. Beberapa pemain menyadari betapa pentingnya mereka bagi tim ketika mereka sedang tampil baik, dan itu membuat mereka berkembang, sebagaimana yang terjadi pada Carrick. Robin tahu dia datang ke klub yang mapan. City hebat pada musim sebelumnya, tetapi belum bisa dibilang mapan. Selalu ada masalah, entah ada seseorang yang bikin ribut atau cekcok dengan manajer. Tevez bahkan sampai absen dan bermain golf di Argentina. Keberhasilan City menjadi juara liga pada musim sebelumnya sebagian besar berkat upaya 4 pemain top, Yaya Toure, Sergio Aguero, Vincent Kompany, dan Joe Hart. Ditambah David Silva untuk paruh pertama musim, walaupun dia kemudian menurun sesudah Natal. Saya selalu katakan demikian mengenai para striker. Cantona, Andy Cole, jika mereka tidak mencetak gol, mereka akan berpikir bahwa mereka tidak akan mencetak gol lagi. Pada masa paceklik singkat bulan Maret musim tahun 2011 sampai tahun 2012, Van Persie tidak bermain bagus dan dia terpengaruh. Tetapi, sesudah membuat gol di gawang Stoke pada tanggal 14 April, dia on fire lagi. Selama bertahun-tahun saya telah menyaksikan beberapa gol legendaris Manchester United. Cantona menghibur penonton dengan 2 atau 3 kali gol cungkilan. Tendangan salto Rooney ke gawang City juga dahsyat. Eksekusinya luar biasa. Dia tidak melakukannya di depan gawang. Dia waktu itu berjarak 13 meter dari gawang. Bolanya juga memantul sewaktu dia berlari mendekat. Umpan silang Nani memantul di tubuh seorang pemain City, jadi Wayne terpaksa menyesuaikan diri di udara. Itulah gol terbaik menurut saya. Tetapi gol Van Persie dalam pertandingan melawan Aston Villa dengan hasil 3-0, yang mengamankan gelar juara liga bagi kami, juga istimewa. Tendangan voli melampaui bahu dari umpan panjang Rooney. Pemain normal bakal mencoba tendangan seperti itu 100 kali dalam latihan dan hanya membuat 1 gol. Van Persie bisa melakukannya secara teratur. Baju turun, kepala turun, mata turun, semua tertuju ke bola. Penguasaan teknik yang sama sebelumnya menghasilkan gol serupa untuk Arsenal ke gawang Everton. Dia pemain baru yang hebat, menyelesaikan musim dengan 26 gol di liga, 12 di kandang dan 14 ketika tandang. Dia membuat 17 dengan kaki kiri, 8 dengan kaki kanan, dan 1 dengan kepala. Perolehan itu membuat dia meraih Golden Boot, anugerah untuk pencetak gol terbanyak Liga Premier Inggris, untuk 2 tahun berturut-turut. Dalam hal umur, kami terus mempercayai pemain muda. Nick Powell, yang bergabung pada Juli tahun 2012, sudah kami incar sejak November tahun 2011. Trewe menjadikannya sebagai sayap kiri tim mereka ketika dia masih berumur 17 tahun dan bertubuh kurus. Staf akademi kami telah menandai namanya dan kami secara teratur memantau dia. Jim Lawler pergi menonton dia bertanding dan berkata dia menarik, walaupun tidak tahu apa posisi terbaiknya dan menganggap dia agak santai. Jadi, saya kirim Martin untuk menonton dia bertanding 2 kali. Menurut Martin, dia jelas punya sesuatu tetapi belum matang. Kemudian, McPellan mengamati dia di beberapa pertandingan. Akhirnya giliran saya. Trewe versus Aldershot. Sesudah 5 menit menonton, saya katakan ke Mick, dia pemain bagus, Mick, dia pemain bagus. Sentuhan bola dan visinya lah yang bagus. Di tengah pertandingan, saya melihat dia berlari ke wilayah pertahanan lawan, menoleh sedikit, lalu mengoper bola ke penyerang tengah yang langsung memanfaatkan operannya untuk menembak. Dia lalu menampilkan sundulan dan perubahan kecepatan.
Ketika selesai menonton, saya katakan ke Mick, saya mau telepon Dario Gradi. Dario Gradi sekarang direktur sepak bola di Cerewet. Saya lihat Anda di pertandingan kemarin, kata Dario. Anak itu, Powell, kata saya. Tetapi jangan buru-buru. Berapa kira-kira harganya? Kata Dario, 6 juta. Saya tertawa dan mengajukan tawaran sendiri. Tetapi, kami bisa menjalin kesepakatan potensial ke arah tawaran baru itu dengan tambahan bayaran untuk penampilan di tim utama dan tim nasional Inggris. Powell belum diberi tahu sampai sesudah playoff musim itu. Dia pasti akan masuk tim nasional Inggris suatu hari. Dia dapat bermain di posisi apa saja, termasuk di depan. Dia cepat sekali, kedua kakinya sama baiknya, dan bisa menembak dari luar kotak penalti. Pada musim dingin tahun 2012 dia kena virus dan pacarnya mengalami kecelakaan mobil yang parah. Dia sosok yang acuh, mudah menjauhkan diri, tetapi dia pemain yang bagus, percayalah saya. Shinji Kagawa adalah pemain bagus lain yang kami dapatkan di musim panas itu. Kami tidak langsung mengincar dia sesudah musim pertamanya di Jerman, karena kadang pemain bisa naik turun dan kami mau pastikan dia bisa mempertahankan penampilannya. Dia bermain di tim Dortmund yang sangat bagus dan saya anggap mampu menjadi juara Liga Champions 2013. Mereka memang mencapai final, tetapi kalah dari Bayern Munchen. Yang pertama saya perhatikan adalah otak Shinji yang tajam untuk sepak bola. Mick dan saya terbang ke Berlin untuk menonton final Piala Jerman pada musim panas tahun 2012 dan saya duduk di sebelah wali kota Dortmund dan istrinya. Sang wali kota mengenakan sepatu olahraga. Angela Merkel ada di dekat kami, bersama Joachim Löw, pelatih tim nasional Jerman. Ketika diperkenalkan dengan Mrs. Merkel, kanselir Jerman, saya berpikir, ya ampun, saya sudah sampai sejauh ini. Mustahil saya menyembunyikan diri, tetapi semua orang sudah tahu saya akan pergi. Di musim panas itu, keluarga Glazer dengan senang hati menyetujui rencana mendatangkan Van Persie atau Robert Lewandowski dan Kagawa. Dalam masa-masa terbaik, kami bisa memilih di antara 4 striker fantastis. Memastikan semuanya merasa dihargai bisa merepotkan, butuh keahlian diplomasi. Namun, Dortmund menolak menjual Lewandowski, yang punya fisik dan cara lari yang bagus. Pemain lain yang direkrut ialah Alexander Butner, dari klub Belanda Vitesse Arnhem. Kami telah memperkenankan Fabio pergi ke Queen's Park Rangers dengan status pinjaman dan kami punya beberapa bek kiri muda yang berpotensi. Tetapi, kami perlu pengalaman di posisi itu dan cadangan untuk Evra. Butner menarik perhatian. Dia selalu membawa bola, menembak, menghadapi pemain bertahan lawan, murah meriah dengan harga 2,5 juta euro. Dia agresif, gigih, agak cepat, dan jago mengumpan silang. Dalam paruh pertama musim tahun 2012 sampai tahun 2013 kadang kami tidak mampu bertahan. Kami kebobolan terlalu sering, dan kami pun mulai merapatkan barisan sesudah Januari. Posisi penjaga gawang bermasalah. De Gea kena infeksi gigi dan perlu menjalani operasi cabut 2 gigi geraham belakang. Dia tidak bermain beberapa kali dan Anders Lindegaard bisa menggantikannya tanpa berbuat kesalahan. Lindegaard bermain baik ketika berhadapan dengan Galatasaray dan West Ham. Pesan saya ke De Gea, saya perlu adil kepada Anders. Tetapi, sesudah menang tipis 4-3 di kandang Reading pada tanggal 1 Desember De Gea kembali tampil dan bermain baik sepanjang sisa musim, terutama ketika kami bermain seri 1-1 di kandang Real Madrid, di mana dia bermain brilian. Saya masih berharap banyak kepada Javier Hernandez. Masalah Chicharito adalah soal kesegaran. Selama 3 musim berturut-turut dia bermain untuk negaranya pada musim panas. Kami memang bekerja sama dengan tim nasional Meksiko.
Presiden Asosiasi Sepak Bola dan Olimpiade Meksiko datang bersama pelatih tim nasional untuk bertemu saya. Saya tunjukkan kepada mereka catatan medis Chicharito. Yang dibahas adalah apakah dia dapat bermain di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan Olimpiade. Kata Chicharito, saya lebih suka tidak bermain di 2 pertandingan itu dan bermain di Olimpiade karena saya pikir kami yang akan menang. Saya kira dia bercanda. Dia melanjutkan, kalau tidak bertemu Brazil di perempat final, kami yang akan menang. Sementara itu, kami berinvestasi besar-besaran di satu pusat medis baru yang hebat di Carrington. Selain operasi, sekarang kami bisa melakukan semuanya di tempat. Kami punya dokter spesialis kaki, dokter gigi, pemindai, segalanya. Keuntungannya, selain segalanya sudah tersedia di tempat, cedera pemain pun tidak langsung diketahui masyarakat. Dulu, kalau kami bawa pemain ke rumah sakit, gosip langsung menyebar. Itu menunjukkan bahwa kami tidak diam saja. Pusat medis itu sama dengan pembelian pemain bagus. Satu insiden besar dari musim itu perlu disebut-sebut tuduhan, yang belakangan dibantah pihak berwenang, bahwa wasit Mark Clattenburg telah menggunakan kata-kata rasis terhadap pemain-pemain Chelsea dalam kemenangan 3-2 kami di Stamford Bridge pada tanggal 28 Oktober. Pertama-tama, mengenai pertandingannya sendiri melawan Chelsea yang ditukangi Di Matteo, kami perlu memikirkan cara menghadapi Juan Mata, Oscar, dan Eden Hazard. Ketiga orang itu adalah penggempur dan pengarah serangan. 2 gelandang bertahan, Ramirez dan Mikel, ikut menyerang. Kami memilih menugaskan sisi kanan menyerang daerah-daerah yang mereka tinggalkan ketika menyerang, dan menyempitkan ruang gerak Mata. Pertandingannya asyik, hingga terjadi keributan menjelang menit-menit akhir. Ketika Fernando Torres dikartumerahkan, Steve Holland, salah seorang asisten Di Matteo, menyalahkan saya. Saya memandangi dia yang tampak kebingungan. Mike Dean, pengawas pertandingan tidak mengerti tuduhan Holland. Seharusnya Torres sudah dikeluarkan sejak babak pertama karena melanggar keras Cleverley. Ketika Hernandez mencetak gol kemenangan, ada yang melempar potongan bangku yang mengenai kaki Carrick, juga korek gas dan koin. Saya masih bertanya-tanya, apakah tuduhan terhadap Clattenburg itu pengalih perhatian dari kerusuhan penonton. 20 menit sesudah pertandingan, saya datang bersama staf saya untuk minum, dan di dalam ruangan ada Bruce Buck, ketua Chelsea, Ron Gourlay, direktur eksekutif Chelsea Di Matteo dan istrinya. Suasananya kurang enak. Ada yang tidak beres. Kami berhenti di pintu dan menganggap lebih baik meninggalkan mereka. Makanannya ditutupi dan botol wine sudah dibuka. Mereka mempersilahkan, silahkan dinikmati, lalu mereka meninggalkan ruangan. Staf saya melihat Mikel masuk ruang wasit bersama John Terry dan Di Matteo. Siapapun yang memberitahu Mikel bahwa Clattenburg telah mengatakan sesuatu yang menghasut, itu adalah tuduhan besar. Chelsea juga membuat langkah besar dengan langsung memberitahu pers bahwa suatu insiden telah dilaporkan. Seorang pengacara bakal duduk dan mengatakan, mari kita tunggu sampai besok. Dikeluarkannya Branislav Ivanovic dalam pertandingan itu cukup jelas. Torres mudah jatuh, tetapi Evans memang menyenggol dia. Kalau kita periksa di mana posisi Clattenburg, kita bisa mengerti mengapa Clattenburg mengkartumerahkan Torres karena pura-pura jatuh. Dia melangkah 1 kali, baru jatuh. Cegalan sedikit sudah cukup untuk menjatuhkan pemain yang sedang berlari kencang, tetapi Torres sedang bergerak lambat. Saya tidak mengerti mengapa Holland mengira saya memaksa Clattenburg mengeluarkan Torres dari lapangan. Beberapa hari kemudian, Di Matteo mengumumkan bahwa saya terlalu berpengaruh pada wasit. Saya bentrok dengan wasit sepanjang hidup. Saya dikartumerahkan 8 kali ketika menjadi pemain. Saya diusir dari lapangan 3 atau 4 kali waktu jadi manajer di Skotlandia. Saya didenda berkali-kali di Inggris. Saya selalu terlibat berbagai masalah.
Tetapi, saya mempermasalahkan hal-hal yang saya anggap pantas dipermasalahkan. Saya tidak pernah sengaja merepotkan wasit. Menurut saya, mustahil seorang wasit top bakal bersikap rasis kepada pemain. Saya menelepon Mark Clattenburg dan berkata, saya prihatin, gara-gara kami, tim lain jadi ikut terlibat dalam masalah ini. Saya siap dipanggil untuk pemeriksaan oleh pihak berwenang, meskipun itu tak pernah terjadi. Saya tidak tahu apapun sampai kami naik pesawat kembali ke Manchester. FA butuh waktu lama sekali untuk memutuskan bahwa Mark tidak bersalah. Bisa saja keputusannya dibuat dalam 2 hari. Sejak Januari tahun 2013 kami benar-benar gencar di liga, menekan Man City terus. Saya sudah tahu saya akan pensiun sehingga rasa lega saya tahan sampai kami memastikan gelar juara dengan mengalahkan Aston Villa. Kami memang akan jadi juara, tetapi memastikannya pada April di kandang sendiri itu sangat menyenangkan. Saya bakal pensiun selagi berjaya. Saya terus berbicara kepada tim dan mempersiapkan pertandingan dengan benar. Profesionalisme Manchester United tetap utuh. Satu-satunya kekecewaan, tentu saja, adalah kekalahan kami pada babak 16 besar Liga Champions dari Real Madrid, dalam pertandingan yang diwarnai kartu merah konyol untuk Nani dari Cüneyt Çakır, wasit asal Turki, karena terjangan yang seharusnya tidak berbahaya. Di Spanyol, pada pertandingan pertama, kami bermain bagus membendung badai selama 20 menit pada permulaan pertandingan. Bisa saja kami memasukkan 6 gol. Saya tidak takut menghadapi tim Jose Mourinho di kandang. Persiapan kami sempurna. Kami buat rencana yang bagus untuk pertandingan itu, energi kami tinggi, dan kami memaksa penjaga gawang Real membuat 3 atau 4 kali penyelamatan. Sementara David De Gea juga tidak dibiarkan istirahat oleh Real. Nani dikeluarkan pada menit ke-56 sesudah melompat menyambut bola dan menyenggol sedikit Alvaro Arbeloa, dan selama 10 menit kami memprotesnya. Kami kaget. Gol Modric di kubu Real menghapus ketertinggalan akibat gol bunuh diri Sergio Ramos, lalu Ronaldo menghabisi kami pada menit ke-69. Tetapi, bisa saja kami membuat 5 gol dalam 10 menit terakhir. Benar-benar bencana. Saya sangat kecewa malam itu dan tidak hadir di konferensi pers sesudah pertandingan. Andai kami mengalahkan Real Madrid, kiranya kami dapat menjadi juara Liga Champions. Saya tidak memainkan Wayne di pertandingan kedua itu karena kami butuh seseorang untuk mematikan Alonso. Di tahun-tahun sebelumnya, Park Ji-sung mungkin pas untuk tugas seperti itu. Kesuksesan operan Andrea Pirlo untuk Milan adalah 75%. Ketika kami melawan Milan dan Park Ji-sung ditugasi mengganggu Pirlo, operan Pirlo yang berhasil tinggal 25%. Ya, kami mengorbankan kemungkinan gol dari Wayne, tetapi kami tahu harus mematikan Alonso. Ronaldo hebat dalam 2 pertandingan itu. Di Madrid dia datang ke ruang ganti kami dan duduk bersama para pemain kami. Dapat terlihat bahwa dia kangen teman-temannya itu. Sesudah pertandingan di Old Trafford, selagi saya menonton video Nani dikartumerahkan, dia datang untuk menunjukkan simpati. Para pemain Real tahu bahwa keputusan itu absurd. Mesut Ozil mengaku ke salah seorang pemain kami bahwa tim Jose merasa seperti baru keluar penjara. Cristiano tidak merayakan golnya, dan memang sebaiknya begitu, karena kalau dia merayakannya, saya bakal cekik dia. Tidak ada masalah dengan dia. Dia sangat baik. Pendapat terakhir saya atas berpindahnya gelar juara Liga Inggris dari Man City ke kami adalah bahwa pemain-pemain mereka tidak banyak yang mengerti apa yang telah mereka capai sesudah menjadi juara Liga untuk pertama kali sesudah 44 tahun. Rupanya sebagian mereka sudah puas dengan mengalahkan Manchester United dalam perebutan gelar juara. Mereka jadi lega.
Mempertahankan gelar adalah langkah berat berikutnya dan City tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana mempertahankan apa yang telah mereka raih pada hari terakhir liga yang paling dramatis dalam sejarah. Waktu saya menjadi juara liga untuk pertama kali pada tahun 1993, saya tidak mau tim saya bermalas-malasan. Saya tidak suka seperti itu. Saya bertekad terus maju, memperkuat genggaman kami. Saya memberitahu tim tahun 1993 itu, beberapa orang, kalau liburan hanya mau pergi ke pantai di South Coast dekat Glasgow. Beberapa orang bahkan tidak mau melakukan itu. Mereka sudah puas di rumah atau melihat bebek berenang di kolam taman. Sementara beberapa orang lain ingin pergi ke bulan. Ini masalah ambisi.